Halo semua, kembali lagi bersama BTS Gadget dengan saya Tori Bijaksana. Di tangan saya sekarang ada Redmi 9C yang bakalan kita review sepenuhnya nanti seperti apa. Ngomong-ngomong, video overview yang dibuat beberapa waktu lalu tetap teman-teman bisa saksikan di sini. Kalau misalkan sudah nonton, lanjutkan aja video kali ini. Tapi sebelum nonton, silahkan klik subscribe kalau yang belum subscribe. Kalau sudah, like video ini dan komen. Kita lanjut langsung saja ke review Redmi 9C. Redmi 9C ini diusung dengan layar 6,53 inch yang dengan desain dot drop di sebelah atasnya. Dengan desain tersebut, rasio bodinya sampai 88,84% yang resolusi layarnya sudah HD+. Sisi sebelah kanan di sini ada tombol power dan di atasnya tombol power ada tombol volume naik ke atas ke bawah. Dan di sebelah kiri ada kartu slot 2 untuk SIM nano dan 1 untuk tambahan kartu memori. Di sebelah atasnya ada jack audio 3,5 mm. Di bagian bawah ada micro USB, speaker yang cukup besar dan di sini ada mic. Sedangkan di bagian belakangnya terdapat triple kamera yang dibungkus dengan model kotak, ditemani dengan sebuah lampu LED flash. Ini sebagai kamera utamanya sebesar 13 megapiksel. Dan kamera bokeh disusul dengan kamera makronya masing-masing 2 megapiksel. Desain dari kameranya ini cukup menarik karena dia ada tonjolan keluar, meskipun kalau misalkan diletakkan begini mungkin agak sayang kalau misalnya kita tidak pakai soft case. Jadi saya sarankan teman-teman kalau misalkan beli Redmi 9C silahkan sekalian beli soft case-nya, karena kalau kita beli baru kita tidak dapat soft case-nya, kita hanya dapat tambahan kepala cas, kemudian kabel USB micro. Kepala casnya ini bisa sampai 10 watt. Kemudian SIM ejector dan hal-hal umum yang lainnya. Kita tidak dapat tambahan untuk soft case-nya. Dan di belakang bawah ada logo Redmi-nya dan ini adalah fingerprint. Selain fingerprint, Redmi 9C ini juga sudah mengusung AI Face Recognition alias deteksi pengenalan wajah. Jadi kalau misalkan malas untuk membuka kunci lewat sidik jari, teman-teman bisa membukanya lewat pengenalan wajah. Yang selanjutnya adalah Redmi 9C ini sudah menggunakan atau sudah mengusung sistem MIUI ke-12. Bahkan per hari ini sistem ini bisa diperbarui ke tingkat yang selanjutnya, tapi kita tidak akan membahasnya hari ini. Sedangkan untuk nama perangkatnya, ini kita bisa mengotak-ngatik sesuka kita, dan hari ini kita kebetulan pakai nama BTS Gadget, biar seru aja. Dan penyimpanannya ini yang 32 GB, sedangkan untuk varian yang disediakan oleh Xiaomi untuk Redmi 9C ini adalah ada dua. Yang pertama RAM 3 GB dengan kapasitas memori 32 GB yang saya pegang hari ini, dan yang satu lagi RAM 4 GB dengan kapasitas 64 GB. Untuk prosesornya menggunakan MediaTek Helio G95 dengan octa-core, maksimal kecepatan sampai 2,30 GHz. Androidnya versi 10, jadi ini sebuah kombinasi yang apik menurut saya. MIUI-nya MIUI 12, Androidnya sudah Android 10, dan tampilannya juga oke punya. Grafir belakangnya ini, desainnya ini berfungsi memberikan kesan selalu baru, tapi kenyataannya pada pegangannya ada sisa, atau karena mungkin tangan saya terlalu basah, nggak tahu. Tapi overall ini bagus. Oke, ngomongin kamera depannya untuk Redmi 9C ini adalah menggunakan kapasitas 5 megapiksel. Masing-masing semua bisa take video sampai resolusi 1080 pixel. Nanti kita coba bareng-bareng saja gimana hasilnya. Terus seperti yang sudah sering terjadi di HP Xiaomi adalah pasti kita bakal dapat aplikasi bawaan yang sudah ada di handphonenya tanpa kita install sebelumnya. Misalnya di beberapa permainan ini ada 6, terus di aplikasi sini bahkan ada 4. Untuk main PUBG, si Redmi 9 ini hanya bisa sampai di mode balance dengan frame rate-nya yang medium. Kalau misalkan mau di HD, ini nggak bisa, maksimal di balance. Salah satu hal yang saya soroti adalah ketika posisi speakernya di sini, ini kalau mas buat main jadi agak terganggu, dan apalagi jack audio-nya juga ada di sini. Tapi untuk grafis balance ini lumayan, meski tidak terlalu kuat ya. Yang pasti untuk main PUBG lancar-lancar saja meskipun dengan grafis yang balance. Ya, saya pikir ini adalah sebuah hal yang adil. Dengan harga 1 jutaan saja kita sudah dapat
RAM 3 dengan kapasitas memori yang 32 GB. Cocok saja untuk kita main game seperti ini. Sedangkan kalau kita gunakan untuk main City Racing Lite, juga hasilnya akan sama saja, grafiknya tetap oke punya. Untuk main game balapan macam seperti ini juga tidak ada kendala. Dan juga tidak terlalu panas meski sudah dipakai buat main game beberapa kali. Setelah ini kita bakalan nyobain gimana hasil kamera dari Redmi 9C ini. Kalau buat main Among Us tentu ini bukan perkara yang sulit karena gamenya ringan, tapi tidak ringan untuk dijalankan karena butuh strategi tertentu untuk mainnya. Nah, yang bikin enak lagi adalah di Redmi 9C ini sekarang sudah punya mode gelap dengan satu sentuhan, ya kayak HP-HP yang sekarang. Jadi dengan cukup satu kali sentuhan sudah bisa dipakai untuk mode gelap. Dan jika kalau misalkan mau menyalakan lagi, tinggal di sini. Dan untuk screenshot sistemnya sangat enak sekali. Mungkin terlalu sederhana untuk disampaikan, tapi ini perlu juga untuk disampaikan pada teman-teman semuanya. Satu lagi yang perlu saya sampaikan adalah rekam layarnya di Redmi 9 ini cukup gampang. Jadi tinggal seperti itu. Terus kita coba untuk motret sekarang. Jadi ada beberapa mode untuk di potret. Ini kita nyobain satu dulu. Di mode kameranya kita bisa pakai kamera yang beraneka macam, dan di mode pro-nya kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kalau mau di auto pun juga bisa. Untuk bokehnya kita juga bisa diatur dari sini. Ya macam-macam lah. Prismnya kalau di kamera yang mode pro kita bisa mengatur white balance-nya, terus ISO-nya, kemudian bukaannya, dan hal lainnya yang memang perlu di sini. Terus untuk mode selfie-nya kita coba dulu. Ini bisa HDR, kemudian kita bisa men-set dari ukuran 1:1, kemudian 3:4, 9:16 sampai full layar, dan kita bisa menggunakan sensor tangan untuk memotret. Ya. Untuk video sendirinya, video Redmi 9C ini bisa sampai ke resolusi 1080 pixel dengan frame 30 fps, atau bisa pakai yang 30 fps di 720. Kita coba saja yang fps-nya sekarang di 1080. Ini di dalam ruangan dan kayaknya kita perlu keluar, nggak usah ya. Salah satu fitur yang ada di Redmi 9C ini adalah di kameranya kita bisa mengubah di settingannya di sini. Di customisasi, kemudian mode kameranya bisa pakai yang tab lainnya atau yang panel lainnya. Bedanya adalah kalau misalkan di sini ini tarik ke atas, atau kalau misalkan mau diulang setelan, lalu kembali ke customisasi, pakai yang mode kamera yang ini, jadi kayak yang seperti biasanya kita pakai. Ini lainnya di sini. Terus satu lagi, kalau misalnya kita tekan lama di mode fotonya, kita bisa ubah ke dua settingan. Yang pertama pakai yang video 15 detik, atau bisa juga ke
pengaturan, lalu tekan tanda untuk foto beruntun atau ke fokus. Jadi kita bisa memilih yang sesuka kita sendiri. Bakal ada foto yang banyak, sampai 20 foto. Atau satu lagi adalah fokus. Nah, itu langsung foto. Jadi tergantung teman-teman mau pilih yang mana, mau yang mode beruntun atau yang di mode fokus, atau yang barusan tadi untuk mode 5 wajib. Ngomong-ngomong, mode yang tadi itu mirip dengan di iPhone. Kalau misalkan kita tekan lama, ya bisa kayak gitu. Sedangkan ini yang saya ambil pakai kamera belakang dengan kapasitas resolusi 13 megapiksel dengan 1 kali zoom, dibantu dengan hand grip, dan saya pakai untuk berjalan. Oke, jadi ini adalah hasil kamera depan dari Redmi 9C yang kita ambil di sekitar jam 3 sore di depan rumah. Emang panas banget sih. Kalau pas di panasan kelihatan oke banget sih. Ini kita pakai jalan. Oke teman-teman, jadi hasil review Redmi 9C segini dulu. Terima kasih sudah menonton video dari BTS Gadget. Mohon maaf kalau misalkan masih ada banyak kekurangan. Kita masih belajar untuk menyampaikan yang terbaik buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komentar yang positif untuk dukungan kepada BTS Gadget.